Maulid itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, syaratnya ada 5. Berapa? Syaratnya ada? Bisa diingat? Orang belum saya sampaikan. Syarat yang pertama, kalau mau buat maulid di kantor, bersama kita ada Bapak Dandim. Nanti Pak Dandim buat maulid di kantornya bersama para tentara. Ada Bapak Kapolres, Pak Polisi buat maulid di kantornya bersama Bapak TNI Polri. Ada Bapak Bupati buat maulid di kantornya. Syaratnya ada 5. Yang pertama, ada baca Al-Quran. Sekarang saya tanya, ini acara maulid atau bukan? Ada baca Quran? Tadi waktu pas acara baca Quran, suaranya sudah saya dengar. Saya lihat korinya di kanan nggak ada. Saya lihat di kiri nggak ada juga. Di depan nggak ada juga. Saya sudah curiga, ini jangan-jangan flash disk. Ternyata korinya di depan. Masya Allah, tabarakallah. Ini grup hadroh. Apa namanya? Hah? Pemuda Kotim. Grup Hadroh Pemuda Kotim. Anda mau acara, tunggu sebentar. Bersama grup Hadroh Pemuda Kotim, Anda mau acara walimah, Anda mau acara akikah, Anda mau acara nikah, undanglah grup Hadroh Pemuda Kotim. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, ternyata suara merdu itu dari Pemuda Kotim. Kita doakan anak-anak muda kita istiqomah, insya Allah. Anak muda sibuk dengan pacarnya, anak muda sibuk dengan LGBT-nya, anak muda sibuk dengan ganjanya, anak muda sibuk dengan narkobanya. Anak muda di Kotim sibuk dengan solawatnya, dengan zikirnya dan baca Qur'annya. Ibu kalau mau cari menantu, ini orangnya. Kalian sudah ku endorse, nggak laku juga aku nggak salah lagi. Mudah-mudahan anak kita dapat jodoh yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang takwa-takwa, yang ikhlas-ikhlas. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perasaan tadi waktu qori kita membaca nggak terpaksa gitu bunyinya. Pas saya baca Quran kedengaran suaranya seperti agak-agak dipaksakan. Oke lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih terpaksa lagi. Kalau kebetulan qorinya nggak ada yang suaranya bagus, ya nggak usah dipaksakan. Baca yang tartil biasa saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, ini maulid. Kenapa bacaan itu? Ya ini kan ayat Quran. Kenapa kau pilih ayat itu? Karena cintaku kepada Ustaz Abdul Somad. Ada orang baca Quran dari mulai Isya sampai subuh, sholat tahajud tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, salam tegak rukuk sujud. Ayatnya nggak ganti-ganti. Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang ayatnya qul huwallah terus. Dipanggil Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka ketika kau baca 3 kali, kau seakan-akan sudah seperti menghatamkan Al-Quran. Inilah dalil yang dicari oleh pencinta qul huwallah. Persatuan PPPQ, Persatuan Pemuda Pencinta Kulhu. Nah, artinya apapun ayat yang kita baca, selama ayat Al-Quran, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Al-Quran,
wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Tadi waktu mendengar ayat Quran tadi, apakah hati ibu tenang? Apakah hati bapak tenang? Saya nggak tahu. Hati kita yang tahu ya kita sendiri. Hati istri kita aja kita nggak tahu. Hati suami juga kita nggak tahu. Karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan ayat Al-Quran, tenang hatinya. Makanya kalau saya tausiah, tiba-tiba ada jamaah yang tertidur, saya nggak pernah marah. Kenapa? Berarti hatinya sangat tenang. Wasiat bihimur rahmah, mereka dikelilingi oleh rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Semua yang hadir malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Malaikat yang jaga pada malam hari ini, malaikat yang mengawasi kita malam hari ini, malaikat yang memelihara kita malam hari ini, besok subuh gantian dengan malaikat yang besok siang. Mereka ketemunya pada sholat subuh. Lalu malaikat itu menghadap Allah, ditanya Allah, hai malaikat, ya tadi malam engkau bertugas di Sampit, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di lapangan sepak bola, ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Nonton Manchester United. Mereka tadi malam berkumpul bukan karena bola, mereka berkumpul bukan karena penyanyi dangdut yang roknya pendek, mereka berkumpul karena maksiat, mereka berkumpul karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Dulu waktu aku mau ciptakan manusia, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah, malam ini di Sampit mereka tidak kelahi. Ada yang kelahi karena rebutan balon, ada yang kelahi karena rebutan tempat. Mereka datang dengan tenang, dengan adem, dengan ayam, dengan tentram. Mereka adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa, mulailah setiap acara dengan membaca Al-Quran. Rahmat Allah tidak turun kalau campur aduk laki-laki dan perempuan. Apakah dalam acara maulid ini campur aduk laki-laki dan perempuan? Ada tembok besi di antara kalian. Itu makanya saya tadi tegaknya di sini terus. Saya tidak mau terlalu kemari karena nanti dikatakan kurang perhatian pada perempuan. Saya juga tidak terlalu kemari, nanti dibilang Ustadz gatal cuma ngelihat perempuan. Maka yang paling selamat ngelihat besi. Saya di tengah dari tadi. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nanti yang mau buat maulid dimanapun, bagi dari sini ke kanan perempuan semua. Ada laki-laki. Nggak apa-apa, ngawal. Yang dari sini ke sana laki-laki semua, nggak ada perempuan. Karena kalau campur aduk rusaklah majelis maulid kita. Mudah-mudahan saudaraku dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam dan Malaysia, Sabah, Sarawak dan Semenanjung, kalau kalian mau buat maulid, tirulah seperti yang dibuat di kota Sampit yang tertib malam hari. Ini contoh maulid Nabi yang tertib. Di sini, di belakang nggak tahu juga ya. Suara saya sampai ke belakang? Kalau memang betul suara saya sampai, angkat tangan kanan. Berarti sampai. Soalnya saya pernah ceramah, ramai. Saya bilang angkat tangan kanan. Nggak ada yang angkat tangan. Saudara yang dimuliakan Allah, syarat yang pertama ada membaca Al-Quran.